kampus swasta di kota pelajar. Seorang mahasiswa semester 7 mulai menyelesaikan keputusannya untuk kuliah di jurusan sastra Inggris karena ia merasa tidak banyak mendapatkan pelajaran tentang sastra seperti yang dulu ia bayangkan. Di jurusan tersebut, ia dan semua mahasiswanya justru malah mendapatkan paket mata kuliah linguistik dalam porsi besar, sehingga jika mahasiswa jurusan sastra Inggris di kampus itu ditanyai soal sastra, mereka hanya senyum-senyum sambil berkata, "Capek deh." Nama mahasiswa itu adalah Johnny. Ia adalah pemikir keras berat, idealis, dan suka protes bila melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan idealnya. Salah satu hal besar yang ia protes dan tanpa hasil tentunya adalah kebijakan fakultasnya, khususnya di prodi sastra Inggris. Ia sangat kesal lantaran hanya mendapatkan sedikit saja teori tentang sastra dibandingkan linguistik yang jumlahnya seabrek-abrek dan banyak memakan posisi SKS. Yang lebih disesalkan Johnny adalah karena ia baru menyadari hal itu ia sudah menginjak semester 7. Atau pada saat itu ia tertati-tati mulai menyusun proposal skripsi lantaran kurang memahami teori sastra, sementara objek penelitiannya adalah karya sastra. Dan rasanya itu seperti jangkar-jangkar gimana gitu, karena kalau kuliah ya sayang sekali, tapi kalau mau protes kok ya gak mempan. Lantas suatu hari ia menulis surat terbuka yang ia tempel di papan pengumuman. Demikian isi suratnya. "Halo teman-teman keluarga besar sastra Inggris, aku ingin curhat nih. Jadi kawan-kawanku semua, sampai di titik ini aku merasa tertipu. Mungkin tidak sepenuhnya begitu, karena aku tidak tahu saja bahwa ternyata kuliah di sini di jurusan ini yang berbunyi sastra Inggris rasanya seperti kuliah di jurusan ilmu bahasa Inggris. Yuk, buat kalian yang ingin pintar bahasa Inggris, mungkin kuliah di sini gak rugi-rugi amat, karena selain sedikit lebih baik dari kursus bahasa Inggris, kuliah di sini dapat ijazah yang masih kuat mitosnya. Kalian kuliah di sini gara-gara kabar burung bahwa jurusan sastra Inggris di kampus ini merupakan yang terbaik se-Asia Tenggara, bukan? Sayang sekali, hal ini hanya mitos. Adakah di antara kita semua yang pintar sastra? Adakah dosen-dosen kita yang menjadi sastrawan? Adakah dosen-dosen kita ada yang menjadi kritikus sastra dan turut aktif terlibat dalam diskusi sastra? Berapa banyak kakak-kakak alumni kita yang menjadi sastrawan? Sayang sekali tidak ada, atau setidaknya nama dan almaternya tidak dikenali di lingkungan sastra, atau kecuali di prodi ini. Kita barangkali cukup bangga dan sedikit bangga karena berstatus mahasiswa sastra Inggris, sambil sesekali ngobrol dengan sepatah dua patah bahasa Inggris ketika sedang asik makan di warung. Barangkali mall, bioskop, diskotik, dan film Korea lebih seru jika dibandingkan dengan membaca karya sastra di perpustakaan.